jelasin soal pembuatan buku dan majalah. Kalau untuk buku sendiri tahun kemarin itu kita menerbitkan satu buku. Buku itu judulnya Ekspedisi Karangasem, Jejak Asa Bertaut Bencana. Jadi buku ini sebenarnya awalnya itu ya sebagai salah satu produk dari proker baru kita, itu proker teranyar namanya Jejur atau Jelajah Jurnalistik. Dan itu merupakan salah satu keluaran yang diurus sama divisi cetak. Dan tetapi ini nggak hanya soal teman-teman divisi cetak aja yang terlibat, jadi kita melibatkan juga teman-teman dari divisi lain, itu layouter juga, terus teman-teman dari online dan juga teman-teman cetak khususnya, dan ya teman-teman lain yang ikut jejur, ikut turun ke lapangan dan memang ingin menulis buku gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya hambatan sih, jujur kita agak sulit awalnya untuk menentukan buku ini akan seperti apa nantinya dan substansinya itu seperti apa aja. Karena di awal itu sempat kita samakan konsep bikinnya dengan buku sebelum-sebelumnya, kayak kumpulan tulisan begitu. Tetapi setelah rapat ternyata itu tidak tidak tepat lah, tidak match gitu formatnya untuk yang buku tahun ini, sehingga kita ubah lagi, kita buatkan dia bab, terus babnya judulnya apa, sehingga penulis yang mau terlibat itu harus diantara dia memilih mau menulis di bab mana, atau kita pilihkan dia mau kemana cocoknya, seperti itu. Misalnya si A nih dia lebih menguasai topik-topik yang berkaitan tentang catatan perjalanan begitu. Jadi dia kita tempatkan di bab-bab akhir, saya lupa itu ada bab 4 atau bab 5, yang dia di bab-bab seperti itu. Atau mungkin ternyata dia lebih suka tulisan-tulisan yang mitigasi, itu ada di bab 3 kalau nggak salah. Jadi kita mencoba fasilitasi teman-teman, dan kita juga mencoba untuk bagaimana agar kita sebagai yang ngurus buku itu enak, dan juga teman-teman yang terlibat juga enak lah gitu nulisnya. Dan hambatannya sih agak sulit juga untuk meramu teman-teman penulis, karena istilahnya yang turun ke lapangan tuh nggak terlalu banyak juga, rata-rata orang yang sama yang turun lapangan. Jadi ada yang bikin 2 tulisan untuk 2 bab, ada yang bikin bahkan lebih gitu. Jadi itu sih tantangannya, tetapi yang menjadi solusinya adalah syukurnya ada teman-teman online yang membantu. Mereka juga turut menyumbangkan berita-berita mereka yang sesuai dengan bab-bab yang bisa masuk ya tulisannya, kita masukkan di sana dan kita olah-olah lagi, kayak gitu sih. Terus kalau untuk majalah, kalau buku itu pada akhirnya di launching dan juga istilahnya dibedah oleh pembedah buku, yaitu Pak Iwan dari CI, dan juga dan itu dibedah saat BJW, Bali Journalist Week, itu bulan Agustus kalau nggak salah. Dan pada akhirnya ya buku itu lancar saja sih, dalam artian kita menyajikan hal yang istilahnya liputan dari sisi kita pers mahasiswa, bagaimana sih Karangasem dan kebencanaannya, bagaimana mereka masyarakat Karangasem itu tetap berdaya meskipun mereka itu berada di pusaran bencana lah, gunung api itu, Gunung Agung, seperti itu salah satu bencananya. Di antara bencana yang lain ya misalnya kayak kekeringan dan semacamnya. Terus kalau yang produk lainnya kita juga menerbitkan majalah. Itu pada intinya topiknya tentang bagaimana pergerakan mahasiswa di tengah pandemi. Itu pun juga hampir sama dengan buku, jadi kita brainstormingnya agak lama karena topik ini cukup risky, sangat beresiko. Jadi kita harus bolak-balik diskusi, rapat, agar bagaimana tema ini bisa tereksekusi dengan aman, nyaman, tetapi tetap bagaimana kita kritis gitu loh. Ya akhirnya majalah jadi, tetapi sayangnya tidak dapat tercetak di tahun ini.
di tahun kemarin. Targetnya tahun ini sih Keceta. Yang menjadi kendala itu sebenarnya jujur itu dikerjakan di bulan-bulan yang hampir dekat dengan akhir tahun, karena lagi-lagi dalam artian kita memiliki proker-proker lain yang harus didahulukan, dan juga orang-orang yang terlibat itu saja. Jadi emang agak sulit, sangat sulit untuk mencari teman-teman yang emang oke untuk kerja bareng itu. Dan pada akhirnya setelah sekian waktu untuk mencari brainstorming ide, mencari orang juga, ada kita bertemu dengan tim yang dirasa pas, tetapi tidak untuk kemungkinan juga ada ganjalan-ganjalan, misalnya keterlambatan, tapi keterlambatan tidak hanya dari internal tapi dari eksternal juga, narasumber-narasumber yang ada ya beberapa yang sulit dihubungi, dan ada juga yang mendadak meminta wawancara, sehingga kita harus ya istilahnya sedikit putar otak lah untuk bagaimana kita bisa mendapatkan keterangan mereka. Dan pada akhirnya majalah jadi, sudah beres, sudah berada di, tinggal menambahkan font di bagian covernya saja. Tapi aku minta tahan dulu untuk digas terbitin, karena ya ada something kayak gitu, ada something yang sorry banget aku gak bisa jelasin di sini. Dan overall mungkin aku berharap dari pengalaman kemarin-kemarin bahwa buat teman-teman yang baru join itu ya semoga bisa jadi teman project yang asik ya, teman project yang emang bisa apa ya namanya, tahan banting buat diajak diskusi A, B, C, D, F, G, sehingga bisa melahirkan karya yang oke, dan juga Astungkara bisa lebih oke time manajemennya. Itu aja sih dari aku. Kasih. Oke, baik. Jadi untuk survei elektabilitas sendiri itu merupakan penelitian dari tim riset dan survei yang bertujuan untuk melihat tingkat keterpemilihan, juga melihat partisipasi dari publik terkait partisipasi mereka dalam memilih. Dan pada tahun ini untuk SE sendiri itu dilakukan untuk pemilihan rektor dan juga untuk pemira. Nah, untuk tahun ini SE pemira sendiri itu merupakan keempat kalinya dilakukan, dan memang pada tahun ini juga merupakan SE pemira dengan jumlah paslon yang bisa dikatakan terbanyak, yaitu pada tahun ini ada 4 paslon. Dan untuk pelaksanaannya sendiri itu menggunakan 4 metode, 4 cara. Yang pertama itu kita melakukan pengambilan data dengan menyebar kuesioner ke 13 fakultas, dan kemudian melakukan penyeleksian, kemudian pengolahan, dan akhirnya pada tahap penyajian. Nah, untuk metodenya sendiri pada SE Pemira tahun ini itu menggunakan perpaduan antara 2 metode, yaitu proportionate random sampling dan juga purposive sampling. Nah, untuk hambatannya sendiri mungkin masih sama tahun-tahun sebelumnya terkait pengetahuan publik mahasiswa sendiri itu terhadap paslon mereka, di mana mahasiswa itu masih belum tahu terkait paslon mereka itu siapa-siapa aja. Dan di sini cukup menjadi kendala karena dalam pencarian pencarian responden itu surveyor juga harus melihat dan juga memenuhi kriteria dari pelaksanaan SE Pemira itu sendiri, sehingga kemarin sempat dari surveyor itu agak kesulitan untuk mencari responden seperti itu. Dan kemudian juga dengan adanya pengunduran atau perpanjangan masa kampanye itu juga sempat menjadi kendala, dan juga adanya hiruk pikuk terkait pemira seperti itu. Untuk sejak harapannya sendiri semoga untuk tahun selanjutnya itu SE pemira baik
Pemira maupun ada SE lainnya itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan yang tahun ini terjadi seperti itu. Oke, baik. Jadi Jelajah Jurnalistik itu merupakan sebuah program kerja baru yang dirintis oleh Kepengurusan Pers Akademika tahun 2021. Jadi pada esensinya kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan ekspedisi. Kita menjelajah ke dalam masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Pulau Bali pastinya, untuk menaikkan atau meliput sebuah isu yang lekat dengan masyarakat seperti itu. Kemudian karena ini program kerja baru, jadi tidak ada istilahnya hibahan dari periode sebelumnya. Karena ini baru, berarti kita harus mengkonsepkan benar-benar dari nol untuk kegiatan ini. Gitu. Dalam proses mengkonsepkan acara, sebenarnya ada banyak ide dari beberapa panitia, khususnya inti, dari steering committee juga, dari penanggung jawab juga. Tapi kita menemukan satu titik temu di mana dalam Jejur tahun 2021 ini kita ada 3 pokok inti kegiatan, yaitu pertama adalah kegiatan konvergensi media, kedua kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga kegiatan bonding atau penguatan internal seperti itu. Baik. Kemudian proses persiapannya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan kita mempersiapkan. Pertama kita mempersiapkan tentang konferensi media, tentunya yang melibatkan seluruh stakeholder insan pers akademika dari seluruh divisi. Kita berkumpul, kita rapat untuk nentuin isu apa yang mau kita angkat seperti itu. Ketika kita berdiskusi, kita sepakat untuk mengangkat tentang kebencanaan yang fokusnya adalah di Kabupaten Karangasem, yang tidak lain merupakan kabupaten yang lekat dengan bencana seperti itu. Kemudian proses terus berlanjut, kita memaksimalkan apa yang bisa kita rancang sebelumnya mengenai konferensi media. Kita melakukan tracking ke Karangasem, kemudian di bidang pengabdian masyarakat kita melakukan istilahnya survei apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat di sana seperti itu. Dan kemudian kegiatan ini start atau mulai pada tanggal 14 Juni 2021, di mana itu merupakan hari pertama kita melakukan peliputan di Karangasem. Total 3 minggu kita melakukan peliputan dengan 6 kali turun ke lapangan dengan tujuan 10 desa jelajah, yaitu Desa Rendang, Desa Sebudi, Desa Besakeh, Desa Sibetan, Desa Terekabuana, Desa Buanagiri, Desa Ban, Desa Tulamben, Desa Dukuh, dan juga Desa Amertabuana, seperti itu. Nah, dari liputan-liputan itu selama 3 minggu kita menghasilkan beragam produk konvergensi media yang dimana terbit 18 tulisan online, 4 infografis, 3 mini newspaper, dan juga 1 buku yang kemudian dibedah pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan Bali Journalist Week seperti itu. Kemudian puncak acara kegiatan Jejur ini itu dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2021 yang bertempat di Bali Kuno Camp Desa Tangkup, Kabupaten Karangasem. Nah, di sana kita melakukan kegiatan bonding, penguatan internal, dan kita juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melaksanakan pelatihan jurnalis tingkat dasar di SMP Negeri 3 Sidemen, kemudian kegiatan susur sungai untuk bersih-bersih area sungai, bersih-bersih area pura di sana, seperti itu. Kemudian pada akhirnya kegiatan Jejur ini yang dari awal
khususnya aku sebagai ketua panitia bingung untuk apa yang harus aku lakukan untuk setidaknya membangun pondasi yang kuat di dalam Jejur ini akhirnya bisa terselenggara dengan baik lah, seperti itu. Oke, berbicara mengenai Bali Journalist Week, Bali Journalist Week merupakan salah satu program kerja utama dari Pers Akademika, yang dimana untuk kegiatan ini sempat terhenti selama beberapa tahun dan akhirnya oleh kepengurusan tahun lalu dibangkitkan lagi. Nah, untuk alasan dibangkitkannya kembali Bali Journalist Week ini karena dari kepengurusan sebelumnya ingin memberikan suatu wadah yang dapat menampung kreativitas dan juga ketertarikan dari para pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang tertarik di bidang jurnalistik. Untuk masa persiapan dari Bali Journalist Week sendiri itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu dari bulan April hingga terlaksananya pada bulan Agustus. Untuk awal persiapan dari Bali Journalist Week sendiri itu kita pertama membuka oprek untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Udayana, di mana tujuan untuk oprek ke seluruh ruang lingkup Udayana ini adalah untuk mempromosikan Pers Akademika di internal Universitas Udayana. Setelah kita membuka dan menetapkan panitia dari Bali Journalist Week ini, mulailah dari inti panitia dan juga kakak string komite dan juga penanggung jawab berdiskusi terkait tema dan konsep apa sih yang sebenarnya ingin kami hadirkan dalam kegiatan Bali Journalist Week tahun 2021 lalu. Setelah berdiskusi dan mendapatkan banyak masukan baik dari panitia, string komite dan penanggung jawab, akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat tema dan konsep yang selaras dengan kegiatan dari Jelajah Jurnalistik yang mengangkat tema mengenai jurnalisme kebencanaan. Nah, dalam mempersiapkan hari H menuju ke acara, itu ada beberapa kendala yang kami hadapi, mulai dari yang awalnya setelah kami tersendat untuk waktu diskusi penentuan tema dan rangkaian acara utama, karena ada 2 kegiatan utama dari Pers Akademika, kami juga mendapatkan kendala di bagian pengajuan proposal kegiatan, di mana dari pihak kampus itu agak mempersulit di bagian pendanaan dari Bali Journalist Week sendiri, sehingga akhirnya setelah capek untuk bolak-balik dari Denpasar Jimbaran, kami memutuskan untuk tidak mengajukan proposal pendanaan kepada pihak kampus, sehingga kami mengepushnya itu di divisi penggalian dana dari kegiatan Bali Journalist Week. Nah, selain masalah untuk proposal pendanaan sendiri, itu berikutnya untuk menuju hari H acara, kami juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan lokasi tempat untuk pelaksanaan kegiatan Bali Journalist Week. Hanya saja pada saat itu kami juga ada sedikit kebimbangan untuk tetap membuka pendaftaran perlombaan di tengah kesulitan kami tidak mendapatkan tempat, atau kayak ya udah los aja dulu ngikutin alurnya, sehingga akhirnya pada saat itu diambillah keputusan untuk tetap membuka pendaftaran perlombaan pada awal Agustus, yang mana sebenarnya itu juga sudah mengalami kemunduran karena tadi yang sempat saya bilang itu ada kesulitan untuk mendapatkan proposal pendanaan, jadinya timeline kegiatan kami pun mundur. Nah, untuk perlombaan dari Bali Journalist Week sendiri itu diselenggarakan selama 2 tahap untuk pendaftarannya, di mana untuk mata lombanya sendiri ada lomba news anchor dan lomba penulisan berita kisah, lalu ada lomba mini newspaper dan juga lomba fotografi yang diselenggarakan skala nasional dan juga regional. Setelah perlombaan itu berjalan, kami pun juga mulai untuk mempersiapkan kegiatan hari H. Nah, yang dimana untuk kegiatan hari H itu awalnya mau diadakan awal Agustus, mundur menjadi akhir Agustus yang diselenggarakan dari tanggal 24 sampai 29 Agustus. Nah, dalam mempersiapkan itu, yang kami mendapatkan kendala adalah untuk mendapatkan lokasi tempat pelaksanaan seperti yang sudah tadi saya singgung di awal. Dan akhirnya karena tidak mendapatkan tempat di dalam ruang lingkup Universitas Udayana karena pada saat itu masih masa pandemi dan dari pihak kampus tidak berani untuk memberikan izin, maka kami memutuskan untuk mengambil lokasi yang berada di luar universitas. Hanya saja itu juga tetap mendapatkan kendala, tetapi akhirnya H-3 dari kegiatan Bali Journalist Week kami berhasil untuk mendapatkan tempat
pelaksanaan kegiatan Bali Journalist Week. Nah, karena keterlambatan atau kesulitan kami mendapatkan tempat itu untuk waktu pelaksanaan geladinya pun itu mengalami banyak sekali hambatan, dan bisa dikatakan mungkin untuk geladinya itu sangat berantakan sekali untuk geladi yang dimana hari H acaranya itu sudah tinggal hitungan jam. Nah, pada akhirnya setelah melewati berbagai tantangan dan juga hambatan dalam proses mencapai hari puncak, Bali Journalist Week akhirnya dapat melaksanakan pembukaannya yang juga sekaligus memberlangsungkan seminar nasional dengan menghadirkan 2 pembicara, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2021. Dan bisa dikatakan untuk kegiatan pembukaannya itu berjalan dengan lancar ketika kita harus membandingkan dengan geladi yang terlaksana beberapa jam sebelumnya. Walaupun ada sedikit kendala dengan memfollow up pembicara dan lain sebagainya. Setelah kegiatan seminar nasional itu dapat terselenggara, keesokan harinya sampai 3 hari ke depan kami pun melanjutkan dengan kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional, di mana kami menghadirkan 2 pembicara dan juga terdapat beberapa penugasan secara berkelompok yang memiliki beberapa output. Nah, setelah itu kami pun juga istirahat selama 1 hari karena kebetulan bersamaan dengan salah satu hari raya. Lalu kami pun menyelenggarakan penutupannya pada tanggal 29 Agustus 2021. Nah, di penutupan ini itu kami juga berkolaborasi dengan panitia dari Jelajah Jurnalistik dengan menghadirkan launching dan bedah buku, yang dimana sebenarnya untuk rencana awal dari penutupan Bali Journalist Week itu tidak ada launching dan bedah buku. Dan akhirnya penutupannya pun dapat terselenggara dengan baik dengan beberapa rangkaian utama, yaitu dari awarding peserta perlombaan dan juga acara launching serta bedah buku. Jadi itu merupakan proses dan juga hambatan yang dilalui oleh panitia pelaksana dari Bali Journalist Week 2021. Halo Jack, kenapa? Oh, cara masuk akal. Yang pertama itu, kamu harus tahu yang namanya PJM. Kamu tuh ngelewatin itu di bulan Oktober. Lalu, itu kayaknya ada magang deh. Di sana itu, kamu bakalan diajarin banyak banget mengenai divisi-divisi kayak gitu loh Jack. Cara masuk akal itu gampang-gampang susah sih Jack. Yang penting kalau kamu niat, kamu pasti masuk kok ke AK. PJM seperti namanya itu pelatihan jurnalistik mahasiswa, tidak bukan adalah instrumen atau wadah untuk rekrutmen atau penjaringan anggota baru pers mahasiswa akademika. Nah, jadi PJM itu memang secara reguler diadakan setiap tahunnya. Dan kemarin di tahun 2021 itu karena pandemi belum usai, jadi penyelenggaraan PJM masih dalam keadaan daring. PJM tahun kemarin 2021 dan juga tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya kalau dibandingkan tidak ada bedanya dari segi esensi dan juga rangkaian acara. Karena seyogianya dari tujuan PJM itu sendiri adalah untuk memperkenalkan pers akademika dan juga dasar-dasar jurnalistik kepada calon anggota. Hanya saja untuk tahun kemarin itu kita tidak hanya berfokus pada webinar saja, sehingga ada pembaruan dalam beberapa rangkaian acara. Misalnya kita menambahkan kegiatan mentoring, kemudian ada pembekalan mentor, kemudian di webinar pun itu ada modifikasi pada beberapa materi PJM. Oke, jadi dari panitia sendiri untuk proses penyelenggaraan PJM dari persiapan hingga hari puncak PJM itu memakan waktu kira-kira 2 bulan. Nah, itu dimulai di bulan September, itu kita mulai persiapan dari rekrutmen panitia atau pembentukan panitia, kemudian dari perancangan tema, konsep dan juga rangkaian acara, kemudian dari pengajuan SK ke rektorat, kemudian juga dari persiapan segala keperluan untuk hari HPJM. Kemudian dimasuk di bulan Oktober, itu dimulai pada tanggal 3 Oktober, itu ada sharing session. Jadi di sana kita mengenalkan pers akademika kepada calon anggota baru. Kemudian di tanggal 16 Oktober itu ada mentoring pertama. Nah, di sana kita mulai mendetail menjelaskan seluk-beluk pers akademika kepada calon anggota dan juga ada fokus group discussion antara mentor
dan juga teman-teman masing-masing kelompok. Jadi sebagai upaya bonding juga antara panitia dan juga peserta. Nah, kemudian setelah mentoring pertama itu ada kegiatan TM di tanggal 23 Oktober. Nah, setelah seluruh rangkaian pra-pelatihan tersebut, kemudian kita menjumpai hari puncak pelaksanaan PJM, yakni dalam bentuk webinar daring itu di tanggal 30 Oktober, di hari pertama PJM. Itu ada 2 materi utama. Yang pertama itu adalah materi dasar-dasar jurnalistik dan juga kode etik jurnalis, serta materi teknik reportase dan pewartaan. Kemudian keesokan harinya di tanggal 31 Oktober itu ada 3 materi, yakni materi penulisan berita langsung, penulisan features, dan juga penulisan opini. Nah, kemudian masuk ke bulan November itu kita ada selingan mentoring kedua di tanggal 3 November dan juga penjurian praktik news anchor di tanggal 5 November. Nah, semua kegiatan PJM kemudian bermuara di tanggal November. Itu ada sisa materi teknik layout, kemudian ada awarding peserta dan panitia, serta acara penutupan. Dari segi hambatan sendiri itu kami sempat mengalami hambatan saat ingin meminjam tempat sebagai pos panitia offline di ruang Senat Fakultas Pertanian di Gedung Agrokompleks lantai 2, karena satu dan lain hal kita tidak bisa meminjam tempat di sana. Sehingga akhirnya dari diskusi antara SCPJ dan juga panitia, kita akhirnya memutuskan untuk meminjam ruangan di Arowana dan juga memakai tempat pemimpin umum Pers Akademika di Batu Bulan. Harapan untuk calon anggota baru Pers Akademika, karena everybody grows at different rates, jadi dari manapun kalian berasal dan bagaimanapun background atau latar belakang kalian, itu kita memulai dari nol bersama-sama belajar di Pers Akademika. Sehingga harapan saya nanti siapapun yang bertahan hingga akhir dalam rangkaian rekrutmen anggota baru Pers Akademika dan berhasil menjadi bagian dari keluarga besar Pers Akademika, saya harap orang-orang itu memang orang yang layak dan memang benar-benar niat untuk bergabung ke dalam keanggotaan Pers Akademika. Nah, oke teman-teman, jadi rangkaian yang kalian lalui setelah PJM yang telah kalian jalani selama 1 bulan kemarin itu yakni ada magang. Nah, jadi apa sih itu magang gitu? Magang merupakan proses atau kegiatan lanjutan dari PJM itu sendiri. Ketika PJM telah membahas tentang dasar-dasar jurnalistik, magang kemudian akan membahas bagaimana realitas dari kehidupan masing-masing divisi gitu. Seperti yang kita ketahui, di Pers Akademika sendiri memiliki 3 divisi. Yang pertama ada divisi redaksi, kemudian ada divisi litbang, dan yang ketiga ada divisi CP. Nah, pada tahun ini yang menjadi pembeda pada tahun-tahun sebelumnya adalah ketika magang dikembalikan kepada tangan masing-masing divisi. Nah, aku sebagai koornya itu di sini berkewajiban atau bertugas untuk menghandle gitu, agar pelaksanaan antara magang divisi satu dengan divisi lainnya tidak bentrok atau tidak bertabrakan gitu. Nah, ketika sudah pengumuman kelulusan PJM tertanggal pada 8 November 2021 kemarin, kemudian tanggal 10 kita buka pendaftaran magang, dan tanggal 15 kemudian di floor gitu hasil dari Google Form yang sudah diisi teman-teman. Nah, ada yang ke divisi redaksi, litbang, CP, ketiganya, keduanya bahkan salah satu saja. Nah, pelaksanaan magang ini sendiri bertanggal pada tanggal 17 November sampai 30 November teman-teman. Kemudian di awal Desember itu merupakan pengumuman dari kelulusan magang. Nah, di PJM itu kan seperti dari data gitu teman-teman, itu ada 121 mahasiswa yang dinyatakan lulus PJM. Nah, kemudian di magang itu juga dikejar bagaimana kemudian agar 121 juga yang ikut mendaftar gitu. Nah, dari magang ini sendiri yang dinyatakan lolos itu ada 117. Jadi ada 4 teman-teman teman-teman kita yang tidak bisa begitu. Untuk dari kendalanya sendiri di magang sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya. Kendala itu karena kebetulan pada di bulan November itu merupakan rangkaian Hari Raya Umat Hindu, Galungan, dan Kuningan. Jadi ketika PJM telah selesai di awal bulan, langsung kita kebut, langsung dibuat konsepnya di magang oleh masing-masing divisi gitu. Selain itu juga teman-teman panitia gitu khususnya
tengah disibukkan atau berbarengan dengan adanya praktikum dan kemudian ujian-ujian karena di bulan Desembernya udah mendekati UAS begitu. Jadi kenapa Pers Akademika bisa ikut terlibat dalam penggarapan isu kekerasan seksual itu sebenarnya pada akhir-akhir ini gitu ya, sedang ramai sekali isu-isu tentang kekerasan seksual gitu. Nah, tentu kita sebagai pers juga menangkap apa nih fenomena-fenomena yang sedang ramai gitu kan di di tengah masyarakat kita, dan kebetulan sangat banyak sekali penyintas-penyintas yang kemudian mau bersuara gitu terkait dengan kekerasan seksual atau kasus kekerasan seksual yang menimpanya gitu kan. Dan itu hal yang sangat bagus banget kalau misalkan orang-orang bisa tahu gimana strugglingnya menjadi penyintas gitu, dan itu menumbuhkan empati orang-orang akan bahwa gitu ya kasus kekerasan seksual ini ada dan itu adalah kejahatan yang sangat-sangat serius kayak gitu. Nah, kemudian dari hal tersebut ya, nilai yang kita pegang bahwa kita juga menangkap isu yang sedang hangat di dalam masyarakat. Kebetulan waktu itu juga ada ajakan kolaborasi bersama lembaga pers mahasiswa di seluruh Indonesia yang waktu itu digawangi oleh Project Multatuli. Nah, itu salah satu media yang kebetulan media tersebut cukup banyak atau arah pemberitaannya itu adalah menyuarakan isu-isu atau suara-suara dari mereka yang terpinggirkan atau marginal kayak gitu kan. Oke, dan waktu itu ada tag juga dari teman-teman Balairung UGM gitu, dan mereka nge-tag kita untuk ikutan bareng sama kolaborasi ini. Itu nge-tagnya waktu itu PU angkatanku, Bagus Prana, dan akhirnya BP ini terus kemudian ngasih tahu ke aku gitu ada kolaborasi ini. Oke. Dan BP juga percayain ke aku untuk ngegarap project di kolaborasi ini. Nah, akhirnya kita pun di Pers Akademika kemudian ikut dalam membuat liputan-liputan gitu, karena di project ini itu luarannya ada cukup banyak sebenarnya. Nah, salah satunya adalah pembuatan liputan-liputan di kampus kita masing-masing gitu, untuk meliput apakah terjadi kasus kekerasan seksual atau bagaimana sih iklim di kampus kita itu, apakah udah menjadi ruang yang aman gitu bagi semua orang terlepas apapun gender dan orientasi seksualnya kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian dari sana akhirnya terbentuk cukup banyak ada pelatihan-pelatihan bagaimana kemudian kita meliput yang berperspektif gender, yang berperspektif pada korban gitu. Dari sana akhirnya kita terinspirasi gitu untuk membuat suatu liputan yang berkaitan dengan yang mengangkat isu tentang kekerasan seksual itu sangatlah tidak mudah gitu. Banyak ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Ada hak-hak korban, kemudian ada keamanan data dan privasinya, kemudian diksi-diksi apa saja yang perlu dipilih gitu untuk memberitakan ini gitu. Terus di sisi lain apalagi ya, aku agak lupa. Oke, itu ada banyak sekali ya pada intinya. Tapi sejujurnya untuk kita terlibat dalam kolaborasi ini tuh di tahun 2020 sejujurnya waktu itu ada salah satu penyintas di kampus yang ingin menyuarakan keresahannya atau waktu itu kejadian yang menimpanya bahwa di UNUT ini ada loh gitu
kasus kekerasan seksual, dan itu dilakukan oleh salah satu dosen di Universitas Udayana gitu. Dan kami sangat menghargai penyintas yang waktu itu bersedia menceritakan hal tersebut kepada kami gitu, dengan keberanian penyintas, dan penyintas juga memilih agar suaranya tersebut hanya untuk membentuk awareness di warga sekitar Udayana gitulah gitu, dan penyintas tidak ingin untuk kasusnya ini dilanjutkan dalam rangka advokasi gitu. Itu dia nggak mau karena dia hanya sebatas ingin menceritakan kayak gitu. Dan orang-orang penyintas kasus kekerasan seksual, dia berani bercerita aja itu udah sesuatu yang sangat patut dihargai gitu. Nah, itu tahun 2020. Itu kemudian menemukan momentumnya gitu, bahwa itu memang harus disuarakan dengan kita ketemu sama kolaborasinya ini gitu. Jadi dari sana, dari pas waktu kita udah selesai wawancara itu kan, kemudian ada keraguan-keraguan gitu loh. Kalaupun misalkan kita up berita ini, terus kemudian gimana cara kita memitigasi gitu apa saja dampak-dampak pasca penerbitan gitu kasus kekerasan seksual ini, apa yang akan terjadi kepada korban ketika kita menerbitkan berita-berita atau konten-konten yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu. Karena seringkali justru ketika suatu media memberitakan cerita korban gitu kan, justru yang terjadi adalah penyintas tersebut yang menanggung risiko-risiko dari pasca penerbitan itu, karena orang-orang mulai bertanya-tanya nih gitu. Kita nggak bisa kontrol gitu kan, ketika itu udah terbit gitu hasil karya jurnalistiknya, kita nggak bisa menahan interpretasi dan kemudian tanggapan-tanggapan orang-orang. Nah, itu yang seringkali mempengaruhi nih si penyintas. Nah, di sana kita takut. Kemudian itu menemukan momentumnya ketika kita ikut proyek Multatuli ini, proyekan bareng. Akhirnya di sana dapat banyak banget insight-insight untuk peliputan kekerasan seksual. Nah, dari sana kemudian kita memantapkan diri lagi, oke, kayaknya kita emang harus garap ini, dan itu tahun 2021. Jadi beberapa bulan setelahnya gitu, tapi kan 2020-2021 jadinya kayak 1 tahun yang berbeda gitu. Dan kemudian akhirnya di sana memantapkan diri bahwa ya emang ini harus segera di up gitu, biar kita kembali mewujudkan, kita ingin ruang yang aman bagi semua di kampus UNUD gitu kan. Jadi untuk memulai gitu bahwa kita ingin mewujudkan ruang aman tersebut kan tentunya perlu ada penyadaran, baik itu secara vertikal maupun horizontal gitu. Horizontal diantara teman-teman mahasiswa, kemudian secara vertikal adalah mereka-mereka yang jabatannya lebih tinggi daripada kita, dosen, dari rektorat dan lain sebagainya gitu kan. Untuk kita membentuk itu gitu kan, kita perlu ada awareness nih pertama-tama gitu, tentang apa sih kekerasan seksual, tentang gimana sih dampak-dampaknya dan lain sebagainya gitu kan. Maka dari sana bisa muncul nih empati atau kesadaran dari warga kampus bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat serius gitu, dan itu perlu perlu kesadaran untuk sama-sama menegakkan keadilan bagi mereka yang memang menjadi penyintas, karena seringkali kan kampus itu justru berlindung di nama baiknya gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kemudian kita akhirnya dari proses-proses tersebut yang kita dikasih bekal gitu, liputan berperspektif gender, kira kita terbitlah itu salah satu luarannya, karya jurnalistiknya itu berjudul, kalau nggak salah judulnya, kasus kekerasan seksual menerpa UNUD bisa apa, waktu itu judul daripada headline beritanya. Dan itu akhirnya banyak banget memantik respon dari teman-teman mahasiswa, terutama mereka feedbacknya baik gitu, artinya mereka mengerti bagaimana berperspektif korban gitu, merasakan bagaimana rasanya kemudian menempatkan diri sebagai
penyintas gitu, gimana strugglingnya dan lain sebagainya, dan itu hal yang bagus gitu karena sama sekali tidak ada yang berusaha untuk menjatuhkan penyintas dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau dari sana di Akademika sendiri banyak belajar sekali tentang bagaimana meliput kasus kekerasan seksual, mulai dari cara mewawancarai penyintas, kemudian bagaimana kita mementingkan gitu apa saja kepentingan penyintas, bagaimana dia agar mendapatkan pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum gitu kan, karena selama pasca penerbitan kita nggak pernah tahu akan seperti apa suatu karya jurnalistik itu bergulir gitu. Pernah suatu ketika itu terbit gitu hasil liputannya, ada salah satu media yang ingin ada beberapa media yang ingin untuk menyiarkan ulang lagi gitu liputan dari kita ini gitu. Cuman yang dikhawatirkan adalah mereka mengubah angle tulisan itu jadi yang lebih sensasional gitu loh, bahwa misalnya oh ya dosen UNUD ada yang melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswanya kayak gitu. Nah dari sana tuh kan udah nggak bener ya, karena itu judul-judul yang seperti itu banyak memberi dampak psikologis kepada korban, dan mereka enak kan tinggal share doang ulang kayak gitu. Mereka nggak tahu gimana tanggung jawab kita sebagai lembaga kepada korban yang pertama kali mengusut itu gitu kan, terus gimana kemudian dampaknya bagi penyintas gitu, apakah mereka juga terpikirkan seperti itu. Jadi banyak kemudian yang memanfaatkan itu untuk mereka agar banyak nih rame orang ke medianya mereka gitu, tanpa tahu gimana dampaknya untuk penyintas. Nah itu yang sama sekali kita sangat hindari. Kalaupun misalkan mereka mau menyiarkan ulang, tolong jangan diubah angle dan lain sebagainya, karena karya jurnalistik yang udah kita publish itu adalah yang memang sudah ada persetujuan dari penyintas, yang seperti itulah kayak gitu. Nah itu cukup di sana bikin agak pusingnya. Ya. Jujur ketika udah selesai buat ini gini deh. Jadi aku juga mau ceritain. Jadi selama pembuatan liputan kekerasan seksual ini tuh banyak banget melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang menjadi narasumber di dalam berita ini gitu, karena ini kan isunya sangat sensitif, terutama kita membangun komunikasi yang sangat intens sekali dengan penyintas. Misalnya saya bakal tulis gini-gini, kira-kira kamu setuju nggak kalau kayak gini pembahasannya, gimana kalau kayak gini kamu setuju nggak kalau misalkan saya masukin wawancara yang ini kamu nggak apa-apa nggak kayak gitu. Jadi memang tantangan dalam pembuatan karya jurnalistik isu kekerasan seksual itu memang harus seperti itu, karena balik lagi bahwa hak-hak korban itu adalah hal yang paling utama yang kita pegang dalam pembuatan karya jurnalistik itu. Aku kemudian ketika setelah selesai membuat satu karya jurnalistik tersebut, aku juga merasa lega karena dari penyintas juga merasa makasih ya udah mewakili suaraku kayak gitu. Jadi ada nilai guna gitulah yang aku rasakan ketika aku menulis itu, bagaimana mampu menyuarakan korban itu ada sesuatu kepuasan gitu tersendiri bagiku, bisa membantu penyintas untuk mendapatkan media yang dia bisa berbicara atau mengekspresikan diri di sana bahwa ini loh ada kasus kekerasan seksual di UNUD gitu, dan itu adalah kejahatan serius dan dampaknya sangat serius bagi dirinya gitu. Oke. Terakhir sih harapannya setelah pembuatan karya jurnalistik yang isu kekerasan seksual ini, tentu yang paling utama adalah mempertahankan keberlanjutan dari pemberitaan tentang kekerasan seksual, sampai mana kemudian kasus-kasus yang mencuat di UNUD ini ada atau tidak progresnya tanggapannya dari rektorat, kemudian apakah sekarang udah ada landasan-landasan hukumnya yang bisa kemudian sebagai salah satu tools untuk korban memperoleh keadilan gitu kan.
Terus di sisi lain karena kolaborasinya melibatkan 22 lembaga pers mahasiswa di Indonesia, ya semoga Pers Akademika makin bisa gini sih, kolaborasi yang lebih berkelanjutan, terus juga lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk bersama. Apalagi kita juga waktu itu ada ingin membuat panduan bagaimana liputan kekerasan seksual, ya itu semoga jadi. Dan gitu sih, makin banyak karya-karyanya yang bisa memicu awareness orang-orang sehingga kita menjadi masyarakat yang cerdas. Terima kasih.